Halo teman-teman dan Pak Januar, hari ini kelompok kami akan mengerjakan tugas kelompok V2. Kelompok kami terdiri dari saya, nomor absen 12, Nicholas Evan, nomor absen 24, dan Dito, nomor absen 28. Dan hari ini kami akan menjawab 10 pertanyaan yang jawabannya sudah kami diskusikan bersama-sama. Pertanyaan nomor 1, kasus apa yang terjadi? Jadi kami mengambil dua kasus. Kasus pertama adalah kasus anjing menerkam ART. Dan kasus kedua, bocah di Medan tewas digigit anjing tetangga. Pertanyaan nomor 2, kapan terjadi kasus tersebut? Untuk kasus pertama terjadinya Jumat 30 Agustus 2019. Dan kasus kedua terjadi Kamis 10 Juni 2021. Nomor 3, siapa yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana tersebut? Kasus pertama pelakunya adalah anjing milik presenter televisi Bima Aryo. Korbannya ART bernama Yayan berusia 35 tahun. Lalu kasus kedua pelakunya anjing milik tetangga yang bernama Oki. Korbannya adalah bocah berusia 10 tahun yang bernama M. Reza Aulia. Nomor 4. Apakah pelanggaran-pelanggaran tersebut pernah terjadi di Indonesia? Jawabannya ya, karena kedua kasus yang kita ambil ini berada di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 hingga nomor yang ke-7. Pertanyaan nomor 5. Kemudian identifikasi mengapa pelanggaran tersebut bisa terjadi. Berdasarkan diskusi kami, kedua pelanggaran ini bisa terjadi karena dalam kedua kasus ini, pemiliknya sama-sama kurang mengawasi perhatian kepada anjingnya. Yang lalu yang nomor 6, mengapa perbuatan pelaku dapat dikategorikan melanggar pasal 489 hingga 502 KUHP tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Karena kedua kasus ini sendiri kami mengambil dari ayat yang 490. Bunyinya adalah sebagai berikut. Bunyinya adalah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 hari atau pidana denda paling banyak Rp300.000. Yang pertama, dengan alasan yang pertama, barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau dipukul, memikul muatan. Yang kedua, barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bila mana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditungganginya atau dipasang di muka kereta atau kendaraan atau sedang memikul muatan. Yang ketiga, barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas dengan ada di bawah penjagaannya supaya tidak menimbulkan kerugian. Dan yang keempat, barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada pihak berwajib yang ditunjuk untuk itu atau tidak menaati peraturan sama sekali yang diberikan oleh pejabat tentang hal tersebut. Lalu yang nomor 7, pelanggaran pidana apa yang dilakukan oleh pelaku? Jawaban kami adalah pelaku tidak mencegah hewan yang di bawah pengawasannya dan pelaku juga memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Lalu yang nomor 8. Bagaimana upaya para penegak hukum, polisi, dan jaksa memproses pelaku tindak pidana tersebut? Jawaban yang kami ambil yaitu diancam dengan pidana kurang lebih paling lama 6 hari atau denda sebanyak Rp300.000. Lalu soal yang ke-9. Sanksi apa yang didapatkan para pelaku dan pelanggar hukum tersebut? Jawaban kami yaitu sanksinya didenda dan dihukum penjara. Lalu yang ke-10. Sebagai pelajar Pancasila, sikap kesadaran hukum seperti apa yang dapat dilakukan bagi pelajar terkait pembelajaran dari kasus-kasus yang diangkat? Jawabannya yaitu, kita sebagai pelajar harus mempunyai sikap kesadaran
yang sangat besar. Karena dari kasus ini sendiri kita belajar betapa bahayanya kasus ini sehingga memakan korban. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Dan kita juga harus mengakui kesalahan yang kita perbuat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.